teman-teman ya semangat aja karena waktunya juga belum habis, masih banyak banget kan. Jadi ya bola itu bulat, jadi apapun bisa terjadi di lapangan basket selama masih ada waktunya. Cuman anak-anak kalau jatuh bangun lagi sakit, tahan sakitnya karena cuma 1 hari, habis itu selesai. Dan ini 365 hari yang kita tunggu untuk pesta di dalam, saya bilang. Tahun ini kita lebih kompak ya, lebih bonding chemistry satu timnya tuh lebih dapat. Jadi kita ngelakuin bondingnya tuh nggak cuma di lapangan doang, tapi kita sering hangout bareng di luar lapangan gitu. Karena menurut saya latihan itu yang ngebantu pemain-pemain saya ini berkembang. Orang kan bilang, wah harus banyak jam terbang. Menurut saya jam terbang banyak tapi nggak diajarin cara bermain basket yang benar juga nggak akan berhasil. Halo, kembali lagi di Liputan 6 Sport. Masih bahas euforia DBL. Kalau sebelumnya kita udah bersama dengan tim putri dari SMA 70. Sekarang ada tim putra dari Bukit Sion yang kemarin menang melawan SMA Jubilee. Dan ini kemenangan setelah 2 musim. Bukit Sion berhasil merebut juara dari Jubilee dengan hasil akhir 51-48. Deket ya. Deket ya. Nah, kita lihat pertandingan pun menegangkan juga. Sama halnya dengan pertandingan putri, tapi ini juga sama-sama menegangkan. Apa yang terjadi di lapangan? Rio Valdo Renjiro ada di samping saya, student athlete dari Bukit Sion dan juga coach Ricky Lesmana. Nah, sebelumnya pengen bahas dulu gimana apa yang terjadi di lapangan Rio pada saat itu teman-teman mengejar, tiba-tiba turun lagi, ngejar lagi. Apa yang terjadi di sana? Dari awal ya kita udah maksimal ya, kita defense-nya bagus, offense-nya juga lumayan. Tapi kita lengahnya di quarter 4 awal, itu kita udah sampai sempat tertinggal kurang lebih 6 atau enggak 8 poin ya. Baru habis itu ya teman-teman di sana udah panik, udah nggak karuan. Ya habis itu baru kita mulai ngejar 2 poin gitu. 2 poin. Iya. Terus teman-teman gimana tuh? Rio memberikan encouragement untuk teman-teman untuk jangan pernah menyerah, ini belum selesai karena ini adalah untuk merebut juara Jubilee gitu kan. Gimana tuh? Kalau dari aku sih ya, aku bilang ke teman-teman ya semangat aja karena waktunya juga belum habis, masih banyak banget kan. Jadi ya bola itu bulat, jadi apapun bisa terjadi di lapangan basket selama masih ada waktunya ya. Kalau dari sisi Coach Ricky sendiri, apa yang terjadi di sana dan strategi apa yang harus dikeluarkan? Karena kan mengingat tahun sebelumnya ya, itu kalah di menit-menit terakhir. Betul. Dan nggak mau mengulang lagi Di dong detik pasti. terakhir. Di detik-detik terakhir. Nggak mau mengulang lagi kesalahan itu. Apa yang Coach lakukan untuk encourage anak-anak untuk bisa lebih baik lagi? Di locker room saya juga bilang dari awal ini game pasti ketat. Terus kita harus siap dalam apapun. Saya bilang cuman anak-anak kalau jatuh bangun lagi sakit, tahan sakitnya karena cuma 1 hari, habis itu selesai. Dan ini 365 hari yang kita tunggu untuk pesta di dalam, saya bilang. Terus dalam kondisi ketinggalan yang bisa kita lakukan cuman defense yang bagus, defense. Dan secara overall di statistik nggak ada problem di perimeter karena Jubilee sendiri sangat kesulitan untuk poin di paint area. Yang mereka lakukan jadinya hanya shooting. Dan yang jadi problem mereka sempat dapat second chance rebound. Nah itu yang jadi angin untuk mereka. Dan sempat beberapa kali mereka dapat momentum dengan shootnya bisa menemui sasaran kan. Tapi saya yakin di saat kita melakukan defense yang baik, di close out lagi anak-anak dengan rapi, pelan-pelan kita bisa mengejar. Seperti yang saya juga instruksikan di latihan, ya kita defense bagus, poin 1, poin 2, poin 1, poin 2 pasti kita bisa kejar. Karena di latihan pun kita latih keadaan dalam ketinggalan, harus ngapain, dalam keadaan leading harus ngapain. Jadi anak-anak ini udah siap secara tim. Secara tim. Sebelumnya itu latihan tuh apa? Kan ada sekali aku pernah lihat defense itu jadi man to man ya. Man to man half court atau full court? Wajib full court saya rubah. Full court ya. Dan itu kan butuh fisik ya coach ya. Iya.
Itu gimana cara melatih mereka untuk itu berapa menit harus benar-benar full court. Full court itu kan berat banget untuk anak usia SMA ya. Itu gimana cara ngelatihnya tuh coach? Di latihan kita selalu latihan full court man to man sebetulnya. Jadi untuk opsi terakhir ini kita harus full court. Jadi kita juga udah latih dalam keadaan pick and roll seperti apa dan anak-anak menjalankan tugasnya dengan baik. Dan sama Jubilee tidak bisa tembus ke dalam dan syutingnya nggak berjalan dengan baik kan. Karena kita buat mereka tidak nyaman di akhir-akhir Betul. menit 6 menit terakhir mereka tidak poin 6 menit. Memang mereka dapat foul tapi tidak bisa memaksimalkan free throw kan. Kebetulan kalau free throw di Bukit Sion juga lebih tinggi dari statistik saya lihat semuanya dan kita baik-baik aja. Yang problem di kita kan turnover. Tapi ternyata dari turnover itu nggak membunuh kita sendiri karena poin dari turnover mereka nggak tinggi juga. Jadi kita masih bisa imbangin. Kebetulan dengan persentase kita di bawah basket yang tinggi, saya serang ke dalam karena saya punya size. Saya punya Rio Valdo, saya punya Rianson. Saya minta anak-anak attacking ke dalam. Jadi itu salah satu motivasi anak-anak untuk mengejar skor. Kita nggak nembak dari luar, tapi kita tekan ke dalam dan ya puji Tuhannya berhasil dan kita bisa membalikan keadaan. Gimana Rio? Full court. Man to man full court. Capek. Tapi gimana? Terus gimana nih Rio dan teman-teman menanggapi itu? Ya pasti main basket gak ada yang gak capek ya. Kita dari latihannya juga udah capek. Masa tandingnya kita setengah-setengah, masa kita gak capek juga. Jadi kita udah mempersiapkan hal itu buat di lapangan, buat tanding, buat pas final ntar. Jadi ya capek itu ada hal yang wajar lah. Sama teman-teman juga udah biasa. Apa yang membedakan dengan bertemu dengan Jubilee di tahun lalu sama tahun ini? Mungkin tahun ini kita lebih kompak ya, lebih bonding chemistry satu timnya tuh lebih dapat. Jadi kita ngelakuin bondingnya tuh nggak cuma di lapangan doang, tapi kita sering hangout bareng di luar lapangan gitu. Solid ya. Solid. Itu termasuk menu latihan kesulitan tim itu apakah masuk ke dalam menu latihan coach? Iya, saya suka ngobrol ke anak-anak, jalan-jalan lah bareng. Iya. Itu satu tim. Gaul bareng lah ya. harus kompak lah saya bilang. Iya. Karena dengan begitu mereka akan lebih nyatu. Karena tahun lalu saya juga pembawaannya tahun lalu terlalu menekan mereka. Tahun ini saya tahu pemain saya buat salah, biasanya saya melotot. Tahun ini saya buang muka, saya belaga nggak lihat kesalahan itu. Terus baru saya lihat lagi. Jadi saya nggak lihat ke pemain saya tahu dia salah. Dan saya nggak mau pressure dia. Tahun ini saya nggak ada pressure untuk ke pemain sekalipun. Ada momen yang diingat coach pada saat di lapangan. Apa yang bikin coach untuk udah saya nggak mau lihat biar nggak apa-apa. Itu kesalahan sekali aja atau gimana? Itu tahun lalu saya lakukan menekan mereka dan akhirnya tidak berhasil kan. Gagal. Jadi momen itu buat pelajaran buat saya sebagai pelatih. Memang mereka semua lelaki kan, tapi gak semua pemain siap dengan pressure 14.500 penonton. Yes. Terus banyak. ditambah saya, ditambah wasit, kan bebannya terlalu berat. Yes. Jadi biar bebannya semua ke saya, mereka salah, ya udah saya lupain salah itu. Kalau memang fatal, saya ganti. Biar mereka merenung, tahu main lagi. Oke. 14.000 penonton. Stres atau mental dipermainkan atau gimana nih? Ada yang nonton banyak 14.000. Gimana Rio? Ya kita awalnya yang gak nyangka ya sebanyak itu ya. Kan pecah rekor lagi kan dari tahun lalu sebelumnya 12.000 doang. Yes. Tahun ini udah naik 2.500 lagi ya. Yes. Kacau banget itu udah banyak banget. Ya mental ya sangat diperlukan ya buat main basket di sana. Ada momen silent mode untuk jangan pikirin penonton gue mau main, gue mau menang. Pernah kepikiran gitu gak? Pasti pernah. Karena kalau kita mikirin reaksi penonton, teriakan penonton ya kita gak fokus ke gamenya itu malah bikin kacau lah di pertandingan. Tapi seru ya. Iya seru. Dan dukungan orang tua nih tahun ini tuh dukungan orang tua ini banget ya, kelihatan banget ya. Karena di opening bareng orang tua muncul tuh gimana tuh Rio perasaannya tuh?
Ya bangga ya orang tua bisa ikut campur, maksudnya bisa ikut tampil di acara sebesar itu yang kita biasanya cuman dapat manfaatnya aja dari orang tua, disupport dari belakang, tapi kita bisa tahun ini bisa lebih menunjukkan lah peran orang tua bagi support anak-anak DBL. Kita tahu Rio itu sebelumnya bukan dari Jakarta ya, tapi Iya. dari Pangkal Pinang ya. Iya. Rio di Pangkal Pinang SD, SMP masih main basket di situ. Terus pindah ke Jakarta di SMA di Jakarta. Kenapa milih ke Jakarta? Kenapa nggak lanjutinnya di Pangkal Pinang? Emang dari awalnya tuh pengen pindah ke Jakarta, ke kota yang lebih besar. Ya karena pertama ada DBL-nya juga, karena di Bangka itu kota kecil yang mungkin kompetisi basketnya nggak sebesar di kota Jakarta ya. Dan juga di kota Pangkal Pinang itu nggak ada DBL-nya. Jadi kayak event SMA yang terbesar di Indonesia sekarang kan DBL kan. Jadi ya harus untuk ke level berikutnya harus main di event DBL. Nah, dari Pangkal Pinang pun juga melahirkan banyak nama pemain basket ya. Dan next nih untuk season berikutnya coach. Menu latihan sudah disiapkan? Sudah pasti. Mempertahankan juara nih coach. Gimana coach? Pastinya sudah saya siapkan semua program latihan. Pelatih fisik juga udah siapin. Terus juga kita lagi observasi kenapa pemain saya ada yang kram 2 orang. Kenapa coach? Dokter tim itu dokter langsung observasi, saya minta observasi. Pelatih fisik juga saya tanyakan kenapa bisa kram. Terus hasil Pertanyaannya kenapa pemain saya kram mereka tidak, itu yang saya pertanyakan ke pelatih dan dokter. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya bilang tahun depan nggak boleh terjadi lagi. nggak boleh ada yang keram. Jadi benar-benar kita harus siapkan dengan baik dari sekarang, dari start di Januari. Biasa saya sudah mulai latihan. Start Januari, bulan depan, tahun depan. Bulan Saya depan. biasanya rada aneh, rada unik. Biasa saya langsung mulai latihan. Mau juara nggak juara latihan. Mau juara nggak? Oke. Karena menurut saya latihan itu yang ngebantu pemain-pemain saya ini berkembang. Orang kan bilang, wah harus banyak jam terbang. Menurut saya jam terbang banyak tapi nggak diajarin cara bermain basket yang benar juga nggak akan berhasil. Betul. Jadi saya tekankan latihan. Jadi saya benar-benar fokus banget kalau latihan. Biasa kita udah mulai dari Januari. Jadi Januari ini mulai. Jadi di Agustus begitu tanding kita udah siap untuk di regional Jakarta Barat. Dan pemain yang akan masuk di tahun depan sudah mulai latihan, dari kemarin juga sudah mulai latihan. Jadi pemain yang sudah diterima di Bukit Sion saya wajibkan latihan. Oke, murid baru masuk Ya. harus langsung latihan. Yang tim basket ya harus wajib latihan. Seleksinya gimana coach? Kan ini kan coach baru kenal tuh. Saya biasa sudah scouting lama dan saya ajak langsung ngomong, mau? Scouting ke SMP. Ya saya sangat suka scouting dan menurut saya cocok. Pemain itu sesuai dengan kebutuhan saya ambil. Wow, keren. Jadi memang nggak ada kelebihan pemain lah. Istilahnya kita siapin pemain yang mana yang akan kita tambal sulam, di situ kita akan benahi. Siap-siap aja nih anak-anak SMP di Jakarta ketemu Coach Ricky. Siap-siap di scout ya coach ya. Kebetulan kalau yang sekarang sudah full, udah masuk. Udah masuk semua. 4 pemain. Oke. Rata-rata kalau tinggi Sergio Valdo rata-rata. Rio berapa ukuran ininya? 185. Oke, tinggi banget ya untuk ukuran 16 tahun. Rio dulu kan juga pernah ikut DBL apa tuh namanya yang All Star ya. DBL Camp, ya. DBL Camp ya. Itu gimana sih ceritanya bisa masuk ke DBL Camp? Jadi dari tahun pertama itu aku udah kepilih first team. Ya, jadi first team itu yang membawakan aku ke DBL Camp. Jadi DBL Camp itu perkumpulan dari seluruh region di event DBL itu buat ngumpul di satu kota buat diseleksi lagi buat ke All Star ke Amerika. Oh gitu. Iya. Tahun ini sudah pernah masuk DBL Camp? Iya, tahun ini udah. Tapi belum sampai ke Amerika. Iya. Nah untuk ke Amerika gimana sih coach? Kan Coach Ricky juga udah pernah jadi pelatih All Star yang sampai ke Amerika ya coach ya? Betul. Itu gimana ceritanya bisa sampai ke Amerika tuh caranya gimana? Yang pasti skill mumpuni, terus cara bermain basketnya dilihat, sama attitude, Attitude. karakter.
Karakter. Kayak gimana karakter? Maksudnya harus Ya yang disiplin ya, terus disiplin waktu, di waktu pasti, Pasti. disiplin di lapangan disiplin latihan. pasti itu, dan bagaimana dia bisa satu sama lain bisa bisa langsung bonding di situ. Itu akan dilihat kan, leadership. Dan mereka itu kepilih kan bukan orang Jakarta aja, tapi Ya, ada semua, daerah-daerah lain ya. Ya, Itu gimana cara ngebondingin ya coach? iya. Mereka harus bisa berbaur. Mereka kan akan digabungin dijadiin satu tim. Jadi mereka nggak tahu akan satu tim satu sama lain dengan siapa. Jadi bukan Jakarta sama Jakarta, no. Iya, heeh. Tapi dicampur Digabung. terus dikasih satu pelatih, mereka harus bisa mencerna apa yang udah dilatih sama sistemnya dikasih sama yang dari Australia, pelatih-pelatih Australia. Jadi sistemnya udah dikasih ke mereka, Aha. mereka tinggal adjust di lapangan. Itu berapa lama untuk akhirnya mereka bisa berangkat ke Amerika? Seminggu seleksinya itu. Seminggu? Biasa dari berapa ratus kita diperkecil menjadi 50. 50 menjadi 24 dulu, tapi nanti ada yang balik dari kan dipecah dari itu diseleksi lagi, biasa dapat Wild card. wild card. Wildcard. Dia balik lagi ke tim itu jadi 28 apa berapa orang Berangkat. dilatih lagi, dilatih lagi? di camp itu, dia baru hari terakhir jadi 12. Wow, itu makin sempit ya. Ya. Dan akhirnya bisa berangkat ke Amerika. Betul. Di Amerika mereka berlatih atau bertanding Berlatih dan bertanding. dengan SMA Tahun lalu turnamen antar dia klub kebetulan. klub yang umurnya sama. Range-nya sama. Oh wow. Wow. Jadi sangat luar biasa sekali tahun lalu. Gimana coach? Selama di Amerika apa yang dilihat perbandingan dengan anak-anak Indonesia Yang dengan pasti agile, mereka agile. Kita kalah di sana. tapi untuk mendapatkan udah bisa main di Amerika tuh pengalaman itu udah top of the mind ya, maksudnya untuk dia bisa kembali lagi ke Indonesia untuk bermain, apakah itu juga udah mumpuni untuk bisa membawa tim sekolahnya? Menurut saya paling pengalaman ya. Kalau mumpuni tidak mungkin ya dalam waktu dekat terus balik ke sini jadi lebih baik dan luar biasa, itu tidak mungkin dalam waktu 9 hari atau 10 hari. Jadi paling mereka tahu oh seperti ini di sana, mereka tahu kulturnya. Yang kita butuhkan sebenarnya kultur ya kan, biar anak-anak itu tahu. Mereka harus rajin latihan, mereka harus nambah, mereka tahu mereka masih kurang, masih jauh dengan yang di luar sana gitu loh. Jadi ya menurut saya anak-anak ini punya pengalaman sendiri lah. Coach udah berapa kali bantu DBL Camp, DBL All Star ke Amerika? Saya sudah 3 kali. Kemana aja coach? Saya sudah pernah ke SF Sacramento, terus ke LA, terus ke Chicago yang terakhir kemarin. Dari 3 kota negara bagian itu pernah tim DBL menang atau jadi runner Di up? LA kita pernah ke final. Wow. Di 2018 itu jadi runner up, kalah di final dengan salah satu klub apa saya lupa namanya, tapi memang ada satu jago banget. Itu nggak bisa dijaga. Dia mungkin tingginya 190, dia bisa main inside outside, dia bisa dribble, dia bisa shooting, dia bisa melakukan semuanya. Bagaimana tim kita bisa mengaca dengan tim yang berat itu supaya bisa dipelajari gitu? Apa sih coach? Yang pasti talentnya mereka memang bakatnya sudah ada. Yang kita harus ya sekarang hard work, pelatih-pelatih muda di Indonesia yang ngelatih di SMA juga harus ajarin skill-skill yang sangat dibutuhkan oleh atletnya tersebut. Iya, berat ya. Tapi harus bisa ya. Harus bisa. Harus bisa. Balik lagi ke DBL Jakarta nih, Rio. Season depan masih harus mempertahankan juara. Susah memang. Tapi Rio dan teman-teman gimana nih menyikapinya? Minta latihan tambahan atau biasa seminggu 2 kali jadi pengen 4 kali atau 5 kali? Atau mau latihan sendiri atau gimana? Yang jelas kita mempertahankan ya sangat susah ya. Apalagi kita emang udah dapet gelarnya juara Jakarta. Ya dari respon aku sama teman-teman ya palingan di kita latihan ya kan udah pasti sistemnya dari coach juga udah dikasih juga. Ya kita tinggal ngikutin aja dengan disiplin juga, konsisten. Ya habis itu udah. Main jujur-jujuran nih. Iya. Coach Ricky menurut kamu gimana? Ya. Berat gak sih latihannya Coach Ricky?
Awalnya ya kalau buat orang yang belum tahu apa-apa ya pasti berat. Cuman ya kalau kita udah dikasih basic-basicnya, kita udah bisa mengikuti udah gampang-gampang. Gitu ya. Nah di Coach Ricky nih, sebelum kita tutup season depan, apa yang udah disiapkan? Ya, pastinya kalau sistem nggak jauh banyak berubah ya. Karena kerangkanya udah jadi, tinggal diterusin. Tinggal pemain baru yang akan masuk ini harus bisa ngeblend dengan tim yang sudah ada. Mhm. Nah itu yang mungkin kita butuh waktu. Berat ya di situnya ya. Berat karena untuk seorang Rianson aja saya butuh waktu 4 tahun Oh iya? untuk akhirnya dia bisa tampil bagus di sebuah pertandingan di final. 4 tahun ya. Tahun lalu dia main cuma 6 menit. Oh, wah. Jadi porsi latihan kah yang harus ditambah atau gimana nih Coach? Pastinya porsi latihan dan kita pasti akan uji coba. Jadi setiap habis latihan kita uji coba untuk melihat berhasil nggak sistem yang saya buat. Jadi nggak latihannya bagus, jalan, sistemnya pas tanding sembarangan. Itu nggak ada di kamus saya, nggak. Latihan sama, tanding harus sama. Latihan sama, tanding harus sama. Sama, adjustmentnya juga sama. Kita udah ajarin kan misalkan nggak bisa begini kita harus ngapain. Mereka udah tahu jawabannya. Jadi setiap latihan pun saya sering stop. Kita harus ngapain, kamu harusnya ngapain, kamu harusnya kemana. Tugas kamu ngapain. Jadi satu sama lain mereka punya role masing-masing di tim. Komunikasi antara coach dan pemain ya. Dan itu dilatih pastinya. Jadi misalkan Rio Valdo nggak bisa sembarangan bawa bola. Kayak kemarin dia kena steal itu pun saya tegur. Iya. Itu nggak ada di kamusnya seperti itu. Handling ballnya. Bukan handling bola, dia memaksa di dalam Oke. satu momen dan kita udah latih itu. Oke. Jadi kita udah kasih tahu dalam kondisi ini nggak mungkin di sini karena musuhnya ada di sini. Jadi logika yang saya pakai kan cara bermain kan. Jadi bukan objektif ya, tapi subjektif. Itu keadaan yang sebenarnya seperti itu. Kenapa kamu lakukan? Kalau di latihan biasa saya tanya, harusnya ngapain? Seperti ini coach. Kenapa kamu ngelakuin? Itu interaksi yang sangat baik kan. Ya. Dan saya bukan tipe pelatih yang ada yang passing, shooting, dribbling, pick and roll. Saya nggak bisa seperti itu karena menurut saya mereka sudah besar, mereka harus melakukan decision making sama seperti hidup. Suatu saat dia akan melakukan decision making untuk diri dia, mana yang terbaik, mana yang tidak baik. Tapi yang selama ini saya ajarkan, saya cuma bilang kita harus lakukan yang terbaik untuk tim, bukan untuk diri kamu sendiri. Betul. Jadi ada 2 decision making di basket, yang terbaik buat dirinya atau terbaik buat tim. Saya bilang kalau di saya harus terbaik untuk tim. Kalau terbaik untuk diri kamu, saya jamin duduk di bench. Oh, oke. Teamwork is number one, right Rio? Iya. Iya. Gimana tuh teman-teman? Aman untuk sejauh ini, solid Sejauh ini masih solid. sejauh ini. Nanti ada anak-anak baru, Hmm. gimana tuh caranya untuk, ayo gaul sama gue, kita main, kita nongkrong. Ya paling kita seringin ajak main bareng lah ya, habis latihan, habis sekolah gitu kita pergi bareng biar saling mengenal lah satu sama lain. Yes, basket itu teamwork ya coach. Pastinya. Pasti. Dan di Bukit Sion gak ada senioritas. Good. Senior harus ngajarin adiknya. Good. Kalau senior bully adiknya, selesai dia sama saya semua. Jadi itu yang bikin Bukit Sion solid. Sama Rio masuk pun seniornya ngajarin dia. Karena saya tipe pelatih yang ulang. Jadi kalau lagi latihan defense bolak-balik 3 kali, ada yang salah sekali, saya ulang dari awal. Daripada dia marahin adik kelasnya, ketahuan dia kasih tahu harusnya begini. Itu yang buat makin solid. Ya karena menurut saya nggak ada kekompakan, nggak bisa main. Tim saya bisa dibilang nggak ada pemain nasional tahun ini. Tidak ada pemain di tim nasional. Lawan kami tim nasional. Oh iya. Tim nasional KU 18. 18. Iya. Tapi kami bisa survive dan bisa tetap menjadi yang terbaik di Jakarta. Cool. So good luck untuk season berikutnya coach. Rio juga dan teman-teman. Pertahankan kejuaraan itu ya coach. Pasti. Pasti ya. Saya mau pasang banner satu lagi di sekolah. Apa tuh?
Setiap tahun kalau juara kita pasang banner. Apa tulisannya? Bukit Sion Champions DBL Selalu gitu 2014. ya? Ya itu kita pasang banner. Keren banget. Jadi buat motivasi buat adik-adiknya ke depan dan yang ekskul basket pastinya Betul. kita juara di sini. Jadi kita harus latihan seperti layaknya tim juara. Bukan latihan seadanya. Gitu. Betul. Sip. Good luck Rio juga. Terima kasih untuk hadir di sini dan sudah berbincang-bincang tentang DBL tahun ini. Tahun depan perjalanan masih panjang. Siap-siap untuk latihan lagi. Fisik lagi. Jangan capek-capek, ntar sakit. Ntar kram lagi coach. Ya, pokoknya good luck ya untuk semuanya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di Liputan 6 Sports berikutnya. Bye.